Shalom, selamat pagi semuanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita berkumpul kembali di dalam ibadah secara online pada hari ini. Marilah kita berdoa singkat untuk semuanya ini supaya berjalan dengan baik. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami berkumpul untuk beribadah kepadamu. Bimbinglah kami semuanya dengan kuasa dari Rohul Kudus, sehingga kami semua bisa mengerti apa yang dipaparkan di sini, dan Kau bimbing semuanya di dalam kuasa-Mu, sehingga semuanya menjadi baik untuk seluruh jemaat, baik dari GBI Sulung, Ngagel Madya, Sawentar maupun Kutisari dan semua aja yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ini Bapa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, kita tidak sadar secara mendadak sekarang sudah sampai pada bulan Desember. Bulan yang sangat-sangat penting bagi setiap umat Kristen. Karena pada bulan inilah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, lahir turun ke bumi sebagai manusia. Sebenarnya ini adalah merupakan suatu hari yang sangat berbahagia bagi kita semuanya. Baik di dalam gereja ini ataupun dimanapun juga. Sebenarnya bulan-bulan ini adalah bulan yang sangat bahagia. Dan setiap dari hari Natal itu diperingati, kita akan diingatkan dengan satu ayat yang saya baca aja sendiri di sini. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 yang merupakan kebahagiaan bagi kita semua. Lukas 2 itu menjelaskan dengan jelas sekali begini. Di dalam Lukas 2 ayat yang 11 berkata demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kelahiran dari juru selamat yang kelihatannya kita semuanya itu kita peringati secara biasa saja, itu sebenarnya tidak hal yang sangat biasa. Sebenarnya itu adalah hari yang paling berbahagia bagi kita semua. Kenapa? Karena dikatakan di sini juru selamat itu berarti menyelamatkan kita semua. Kita yang lahir di dunia ini itu semuanya akan menjurus kepada satu hal, yaitu apa? Kita buka di dalam Ibrani pasalnya yang ke-9, ayatnya yang 9 dan ke-27. Ibrani 9:27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Sampai di sini ayat ke-27. Jadi manusia itu sebetulnya paketnya hidup itu sama. Lahir, hidup di dunia, dan akhirnya mati satu kali saja. Tapi kata-kata yang menekankan dari ayat ini dikatakan apa? Dihakimi. Jadi saudara-saudara jangan merasa dimanapun juga saudara berada, wah aku hidup ya seperti ini, toh nanti setelah aku mati akan selesai semuanya. Itu adalah pandangan banyak orang yang belum mengenal akan Tuhan kita, belum juga mengenal jalan kebenaran, dan menganggap ya sudahlah dihakimi siapa yang menghakimi. Saudara-saudaraku, kita yang sudah mengenal, kita ingat sekali lagi, dan biarlah kita juga memberikan kabar ini senantiasa, jangan sampai ini terlewatkan. Karena apa? Setelah mati, orang itu dihakimi, dan di dalam penghakiman itu ada dua tempat. Yang pertama, kalau mati di dalam dosa, itu masuk ke neraka. Yang tempat yang kedua, yang tidak berdosa, itu masuk ke dalam surga. Nah, kita semua tahu bahwa kita semua manusia ini sebenarnya sudah jatuh di dalam
dosa. Di dalam kitab Kejadian, tidak usah dibaca, nanti aja dibaca di rumah, kita semua sudah tahu, kita hanya mengingatkan sekali lagi bahwa setelah kita mati, itu kita sudah lepas dari tangan Tuhan. Ketika manusia pertama yaitu Adam itu jatuh di dalam dosa, kita semua manusia ini jatuh di dalam dosa, merupakan dinamakan dosa awal atau dosa keturunan, tidak ada yang bebas. Sehingga kalau dihakimi di dalam dosa, kita tahu semua masuk ke dalam neraka. Bagaimana dengan adanya Tuhan kita Yesus Kristus? Maka tadi di dalam Lukas 2 dikatakan ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat. Karena manusia itu hidup di dalam dosa. Saudara boleh mengatakan aku tidak punya dosa. Aku dosanya kecil. Aku dosanya lebih kecil dari yang lain ya. Selamanya manusia itu selalu melihat kalau dia bersalah, melihat orang lain itu dosanya lebih besar. Jadi aku kecil dosanya. Tapi saudara tahu firman Tuhan mengajarkan kepada kita upah dosa itu maut. Besar maupun kecil kita berdosa, kita masuk ke dalam neraka. Saudara-saudaraku, sungguh beruntung bagi kita. Karena kasih Allah itu yang begitu besar sehingga Yesus turun ke dunia sebagai manusia. Di dalam ayat yang ke-28 dari Ibrani pasal 9 ini jelas dikatakan demikian kenapa Yesus itu penting dan sangat berharga bagi kita. Ayat ke-28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Nah, Yesus itu karena dia tahu manusia ini tidak ada seorang pun yang tidak jatuh di dalam dosa. Dan tantangan bagi manusia-manusia ini yang katanya bisa lepas dari dosa dengan usaha sendiri dan sebagainya, itu sebenarnya akan sia-sia belaka. Tapi kita sudah diberikan sesuatu yang indah, yaitu keselamatan. Nah, saudara-saudaraku, ada orang yang bertanya begini, kalau Yesus itu Tuhan, Yesus yang katanya mengampuni dosa, kenapa Yesus sendiri juga mati di kayu salib? Bahkan matinya lebih jelek dari manusia-manusia yang lain yang mati secara biasa. Kita wajib mengingat selalu di dalam hidup ini bahwa sebenarnya Kristus itu tidak usah mati, tapi dia adalah Tuhan yang menjadi manusia dan mati bagi kita itu untuk menanggung dosa-dosa kita. Ini adalah dasar dari penginjilan yang paling dasar. Karena paling dasar sehingga seringkali kita melupakan itu. Kita sebanyak baca sejenak di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Inilah yang menerangkan kenapa Yesus itu mati di kayu salib. Karena anak-anak itu, kita semuanya adalah anak-anak ya, adalah anak-anak dari darah dan daging. Tidak ada manusia yang tidak punya darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat ke-14 sampai di sini dulu. Manusia adalah darah dan daging. Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Karena dia sudah menetapkan dahulu waktu dia menghukum manusia pertama, kalau engkau makan buah pengetahuan baik dan buruk, maka kamu akan mati. Dan itu terjadi. Sehingga dia sekarang untuk menghapuskan semuanya itu, dia harus menjadi sama dengan kita. Maka dia Tuhan, maka dia melepaskan semua atribut kealahannya dan dia menjadi manusia sama seperti kita. Yesus adalah sepenuhnya manusia sama seperti kita. Bisa sakit, bisa menderita, bisa melapar, bisa macam-macam. Dan dia juga bisa mati. Nah, disinilah ajaibnya
Dan disinilah misteri yang harus kita selalu ingat. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia sama seperti kita dan hidup tanpa dosa, satu-satunya manusia yang hidup tanpa dosa itu cuma Tuhan. Kita semua jatuh dalam dosa. Saudara mau tidak mengakui kecil atau besar, kita pasti melakukan dosa. Dan itu tidak ada yang satu pun yang terlewatkan. Hanya Tuhan Yesus yang hidup tanpa dosa. Dan dia setelah itu, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Disinilah dia mengalahkan maut, artinya merebut kunci kerajaan maut dari iblis yang tadinya dikuasai oleh iblis, sehingga menjadi kebebasan bagi kita. Ayat 15 mengatakan begini, dan supaya dengan jalan demikian, dengan jalan kematiannya, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudaraku, mau diakui atau tidak, sebetulnya maut itu menakutkan bagi setiap manusia. Tidak ada kan orang yang mengatakan aku mau mati, tidak. Pasti dia akan mau hidup. Nah, tetapi dikatakan tadi semua manusia pada akhirnya akan mengalami kematian. Bagaimana dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Yesus yang sudah menjadi daging dan darah seperti kita, mati di kayu salib, tapi dia bangkit kembali pada hari ketiga dan dia mengalahkan maut dan dia merebut kunci kerajaan maut. Ini adalah kemenangan dari manusia atas maut. Lewat siapa? Lewat Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita tidak akan pernah bisa mengalahkan maut karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Sebagai bukti bahwa apakah benar Tuhan itu sudah mengalahkan maut, kita baca di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama dan ayat yang ke-17. Wahyu pertama ayat ke-17. Ketika aku melihat dia di sini adalah huruf besar, yaitu anak manusia atau Tuhan Yesus yang sudah menjadi Allah yang mulia, Tuhan yang mulia. Tersungkurlah aku. Di sini Nabi Yohanes ya, di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, inilah yang harus kita pegang senantiasa. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat yang ke-18, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Di dalam Wahyu 1 ayat 17-18 ini adalah suatu penetapan. Ya, penetapan itu sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Bahwa Kristus Yesus mengatakan di sini, aku telah mati. Matinya di mana? Di kayu salib. Namun dia hidup sampai selama-lamanya. Dengan demikian, kita dilengkapi dari surat Ibrani tadi bahwa Yesus itu sama seperti kita mati di kayu salib sebagai manusia, tapi bangkit sebagai Allah yang penuh dengan kuasa. Dan siapa yang percaya kepada kita akan dianugerahkan keselamatan sama seperti dia yang sudah mendapatkan kuasa itu kembali. Saudara-saudaraku, tidak usah bingung-bingung ya. Caranya sebetulnya gampang. Ini tadi adalah keterangan bagaimana Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus kita. Jadi ada 3 dasar sebenarnya yang harus kita pegang senantiasa sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kita tidak diperhambakan lagi oleh rasa takut kepada maut. Kenapa kita tidak diperhambakan lagi? Karena kita sudah dibebaskan. Saudara-saudara tahu, maut itu atau mati itu sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat dijauhi oleh manusia. Bahkan ya anak-anak Tuhan yang sudah percaya pun masih tidak suka membicarakan masalah kematian.
Ada yang mengatakan, tidak enak lah mengucapkan kemati-matian. Kita ini hidup, kita ada di dalam Tuhan. Iya benar. Tapi selama masih ada rasa takut terhadap maut, itu berarti kita masih diperhambakan oleh rasa itu. Dan kita masih dari sebagian dari hidup kita masih diperhamba oleh iblis. Loh. Di dalam Ibrani ini kan jelas dikatakan, Yesus itu sudah mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dan kemudian itu dia akan menganugerahkan keselamatan pada kita, membebaskan kita dari perhambaan, membebaskan dari perhambaan oleh rasa takut. Tujuan dari Tuhan itu memberikan firman ini juga adalah apa? Mengingatkan kita, kamu tuh sudah nggak usah takut lagi dengan kematian. Aku sudah menyelesaikan masalah ini. Mari kita jujur pada diri kita. Kadang-kadang kita masih gentar menghadapi maut. Selalu kita ingat ayat ini. Bahwa Yesus itu di dalam Ibrani 2 ayat yang 14 dan ayat 15 mengatakan tadi kan. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka. Siapa mereka itu? Kita semuanya. Membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara-saudaraku, takut ini memang adalah musuh dari kita manusia. Dan musuh itu selalu menebarkan rasa takut kepada kita. Contoh, pada ayat yang ke-20 ketika COVID itu menyerang seluruh dunia. Iblis juga ikut campur dalam saat ini. Wah, hati-hati loh kamu, demikian hebatnya penyakit ini. Tidak ada lagi obatnya. Kalau kena ya sudahlah, menyerah saja. Lah, kita semua jadi gentar dan takut. Bukan berarti kita langsung nekat-nekatan jadi bonek ya. Meskipun ada COVID aku enggak mau pakai masker dan sebagainya. Bukan itu masalahnya. Tapi perhambaan oleh rasa takut itulah yang harus hilang dari kita. Itu takut terhadap itu, sakit. Ada lagi yang takut dengan pekerjaan. Ketika COVID ini merebak, banyak pekerjaan itu hilang. Yang pekerjaan yang tadinya sukses menjadi tidak sukses lagi. Yang lancar menjadi tidak lancar lagi. Manusia panik dan takut. Bagaimana kita hidup kalau kita tidak bekerja? Lagi-lagi Tuhan mengatakan sudah, jangan takut. Aku memelihara engkau. Seperti burung pipit yang tidak pernah menanam juga dipelihara. Kamu kan lebih dari burung pipit. Tidak usah takut. Nah, ada lagi yang takut dengan apa? Takut dengan keadaan kabar-kabar perang ya. Saya tahu ingat gembala kita selalu senang itu menyanyikan ya. Jangan takut ya. Ada kabar-kabar yang sangat menakutkan. Tapi kita berlindung di dalam sabda Allah. Nah, takut yang terhadap itu. Kemudian yang terakhir apa? Takut kepada kematian. Takut terhadap kematian ini yang harus kita patahkan sekarang. Dipatahkan bagaimana? Dengan firman Tuhan. Yesus sudah mengajarkan kepada kita, aku sudah menebus kamu, sudah menyelesaikan kamu dari dosa-dosa kamu. Sekarang kamu tidak usah takut. Kalau kamu mati, kamu akan bersama dengan aku. Ada satu ayat sebagai pegangan kita, sehingga kita tidak lagi gentar ya. Jadi ayat-ayat ini memang harus dihafal. Kalau anak Tuhan tidak pernah menghafal atau tidak pernah memasukkan di dalam hati dan berpegang kepada itu, akan sangat mudah digoncangkan kalau nanti terjadi sesuatu. Tidak tahu itu apa, bisa menggoncangkan kita. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat ke-25 dan ayat yang ke-26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara harus mengatakan, aku percaya Tuhan. Dan biarkan firman itu masuk di dalam hati saudara. Bahwa saudara yang percaya kepada Yesus itu sudah diselamatkan dan mempunyai kuasa kebangkitan. Rasul kita yang terkasih, Rasul Paulus mengerti pentingnya akan hal ini.
Sehingga di dalam surat Roma dia memberikan satu panduan ya, satu protokol atau suatu panduan yang harus dipegang oleh setiap anak-anak Tuhan sehingga dia tidak lagi takut akan apa yang disebut kematian. Roma pasalnya yang ke-6. 3 ayat di sini, 3, 4, dan 5, dan ini adalah panduan atau protokol yang dipegang oleh Paulus dan juga harus dipegang oleh kita semua, sehingga kita tidak lagi diperhambakan oleh takut karena kita mengerti keselamatan yang kita punyai. Ayat yang ketiga, Roma pasal 6 ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Sampai di sini dulu. Yang pertama, untuk memegang keselamatan itu, percaya kepada Tuhan dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini mutlak, saudara-saudaraku. Kalau saudara belum dibaptis, ya, itu berarti saudara belum disatukan di dalam kematiannya. Tapi kalau saudara sudah dipercaya kepada Yesus, kemudian sudah dibaptis, itu saudara sudah dipersatukan di dalam kematiannya. Ini ada kata-katanya di sini kok. Dibaptis itu disatukan di dalam kematiannya. Kok bisa? Yaitu memang firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus dan juga dibenarkan oleh Yesus. Ayat yang keempat menjelaskan, dengan demikian setelah dibaptis ya, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat yang keempat menjelaskan lagi, mati bersama Yesus. Kalau kita mati bersama dengan Yesus, kapan kita mati? Dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga akan dibangkitkan dari orang mati oleh kuasa kebangkitan. Loh, jadi saudara-saudaraku yang sudah mendengar dimanapun juga ini, jikalau saudara sudah percaya kepada Tuhan, dibaptis dalam nama Tuhan, itu saudara baru dikuburkan bersama-sama Yesus dalam kematiannya. Artinya begini, manusia ini kalau sendiri tidak bisa mengalahkan maut. Jadi Tuhan itu sudah mati di kayu salib sebagai manusia yang utuh. Tuhan seutuhnya mati di kayu salib, tapi kemudian bangkit. Kita ketika dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, ini bagi semua jadi pegangan benar ya. Pada waktu saudara dicelup masuk ke dalam air di dalam nama Tuhan Yesus, itu saudara dibaptiskan di dalam kematiannya. Disitulah artinya baptis. Jangan kalau saudara dibaptis cuma berpikir aku dibaptis supaya aku jadi orang Kristen yang sah. Aku dibaptis supaya aku bisa menjadi benar-benar aku sekarang anak Tuhan. Iya, tapi tahulah bahwa saudara itu dibaptis dalam kematiannya. Tapi ayat yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Inilah ayat yang ke-6 yang mengatakan kamu sudah mati dan kemudian apa? Tubuh dosamu itu sudah mati. Dan kita sudah hilang dari kuasa dari tubuh dosa, dihilangkan kuasa tubuh dosa itu, dan kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Saudaraku, jangan menghambakan diri kepada dosa setelah saudara dibaptiskan. Kenapa? Karena Roma 6, 3, 4, 5 ini yang menjelaskan 3 protokol lagi. Caranya bagaimana? Yang pertama, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara, yang kedua, saudara dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, yang berarti saudara mati bersama-sama Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, nanti saudara setelah dibaptis, saudara akan mengalami hidup yang baru
dan saudara menerima kuasa kebangkitan. Itu ayat yang ke-6. Jadi ini ayat 3, 4 dan ke-5 ini semuanya itu menjadikan ajaran bagi kita. Peganglah selalu Roma pasal 6, 3, 4 dan ke-5. Karena yang ke-5 mengatakan kita sudah menjadi satu dengan kematiannya dan menjadi satu dengan kebangkitannya. Kenapa? Yesus itu bangkit. Hari ketiga Tuhan Yesus itu bangkit dari kematiannya. Jadi dia tidak mati lagi. Maka di dalam Roma ini selalu dijelaskan, peganglah saudara-saudaraku, peganglah ini, waktunya sudah dekat. Ayat ketiga, keempat, dan kelima dari Roma pasal 6 itu menjelaskan arti kenapa kita dibaptis, kenapa kita dikatakan mati bersama-sama Tuhan, dan kemudian kita bangkit bersama-sama Dia. Saudara tidak akan mati lagi, saudara menggenapi kata-kata dalam kitab Yohanes pasal 11 tadi yang mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Percaya kepadaku dan engkau tidak akan mati kembali. Atau kalau kamu sudah mati pun kamu akan hidup, karena kuasa kebangkitan itu ada di dalam saudara-saudara semua. Saudara-saudaraku, inilah kabar yang sungguh baik. Jadi Desember ini merupakan apa? Merupakan hari yang sangat-sangat berbahagia karena Yesus lahir. Yesus bangkit. Itu juga merupakan sesuatu yang berbahagia bagi kita. Jadi kalau Yesus itu cuma hidup, lahir tapi tidak mati dan tidak bangkit, kita tidak akan hidup. Kita sama-sama mati juga. Maka Paulus juga pernah mengingatkan di dalam satu ayatnya, kalau Yesus itu mati dan tidak bangkit, sia-sialah iman kita, sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah ibadah kita, karena dia tahu juga mati dan kita tidak bangkit. Tapi sekali lagi dia sudah bangkit. Peganglah itu saudara-saudaraku. Nah, 3 protokol tadi jangan sampai dilupakan, yaitu dibaptis, menerima Yesus, 2 dibaptis, dan ketiga kita menerima kuasa kebangkitan. Saudara-saudaraku, bagi yang belum menerima Tuhan, ini merupakan panggilan. Ini merupakan hadiah yang gratis. Kalau kita mendengar di dalam WA atau di dalam Instagram ada promo, kita biasanya mengejar itu kan. Oh ada promo McDonald, oh ada promo makanan ini, oh ada promo mini. Kita selalu mencari, itu promo. Itu masih membayar cuma dikurangi. Tapi ini sekarang ada suatu hadiah, suatu warisan yang tidak usah membayar apa-apa. Percayalah kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia, mengaku dosa, minta ampun dari dosa-dosa kita. Dan saudara akan dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara sudah menjadi satu dengan kematiannya dan dibangkitkan nanti bersama-sama dengan Dia. Itu janjinya, dan janji Yesus itu adalah ya dan amin. Ini tadi panggilan gratis, ya. Yang kedua, yang satu itu panggilan. Yang kedua, yang sudah terpanggil. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah terpanggil itu tidak mendengar, tidak menyadari dan tidak mendalami hal ini. Sehingga mereka itu seperti apa? Seperti satu perumpamaan, ada satu cerita yang sering didongengkan kalau di khotbah-khotbah. Ada seorang anak mau jalan-jalan pergi ke luar negeri. Ayahnya sangat sayang. Dia mengatakan, pergilah nak, ini tak bawai kartu. Nanti kamu bisa pakai itu kartu ini, ya toh? Kartunya apa? Kartu kredit. Kartu kredit yang unlimited, tidak ada batasnya. Ayahnya tuh kaya sekali dikasih. Si anak saking senengnya, aku mau keluar negeri, mau jalan-jalan di Samber. Papanya mau bilang, sebentar tak beritahu. Enggak pak, aku sudah mau berangkat, tahu pergi. Jadi dia enggak tahu nih, cuma dikantongi aja. Dia naik perjalanan, perutnya lapar, kepingin mau beli makanan. Waduh, enggak dibawai uang sama papa. Bingung sampai kelaparan berhari-hari, dia tahan cuma minum air saja. Minumnya cuma air karena enggak bisa makan. Baru setelah dia sampai di satu kota, dia pinjem koin sama temannya, telepon papanya. Pak, aku kok pergi kok enggak dikasih sangu. Papanya teriak, kamu mau saya beritahu tadi waktu mau berangkat, kamu langsung lari aja nggak mau dengar.
Pakai kartu itu, masukkan aja. Di sini ada PIN, saya beritahu PIN-nya, pencet PIN-nya, dan kamu bisa beli apa saja. Saudara tahu? Ini kisah, ini dongeng, cerita mengenai kartu kredit. Tapi anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis pun di dalam Tuhan, kalau dia tidak mengerti bahwa sebenarnya waktu dia dibaptis di dalam nama Yesus itu, dia sudah dibaptis dalam kematian Tuhan Yesus. Dan karena Yesus itu bangkit, dia juga akan menerima kuasa kebangkitan. Kalau dia tidak mengerti hal ini, ketika iblis itu nanti menyerang, baik itu dengan kepanikan, keamanan, rasa takut, dan ketakut juga kepada kematian dan sebagainya, dia akan goyah. Imannya akan goyah. Sehingga dia akan bingung, kenapa Tuhan kok tidak menolong saya dan sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kuasa keselamatan atau kuasa kebangkitan itu ada di dalam engkau, segala kuasa di dunia ini tidak ada satupun yang bisa mengalahkan anak-anak Tuhan. Saya bukan mengatakan anak Tuhan jadi jagoan yang ke kiri kanan nantang-nantang, enggak. Tapi di dalam kerendah hatian, di dalam takut akan Tuhan, kita akan disertai oleh kuasa dari Rohul Kudus. Karena apa? Karena kita sudah dibaptis, mati dalam kematian bersama Yesus, dan kita sudah menerima kuasa kebangkitan itu. Dan kita tahu cara pakainya itu. Kalau kita mengucapkan kata-kata ini, aku sudah begini, aku sudah begini, aku di dalam Yesus. Firman Tuhan itu adalah penuh dengan kuasa, dan segala kepanikan atau ketakutan itu akan pergi. Saudara-saudaraku, ini adalah hal-hal yang sebetulnya sangat-sangat mendasar. Di dalam setiap penginjilan atau PI, ini adalah selalu diulang dan diulang. Tapi kadang-kadang kita ini terlalu menyepelekan hal ini. Kita selalu suka mendengar yang baik-baik. Kalau yang jelek-jelek, yang sepertinya kita takut, kita tidak mau mendengar. Tapi sebenarnya kalau kita mau mendengar dan kita tahu, itu adalah kunci kita yang memegang kunci kerajaan maut. Karena Yesus itu mengatakan, aku sudah memegang kunci kerajaan maut. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah ahli waris dari Tuhan. Loh, kita ini ahli warisnya Tuhan loh. Saudara tidak usah mengecilkan diri di depan Tuhan. Wah, aku enggak kuat kok, aku enggak mampu. Saudara sudah diberi kunci kerajaan maut oleh Tuhan. Karena kita ini juga waris dari Dia. Dan kita sudah dipersatukan di dalam Dia, di dalam baptisan itu. Dan sehingga kuasa itu akan mengalir kepada kita. Dan besok kalau kita menghadapi kematian, kita akan kembali kepada Tuhan. Atau kalau Tuhan datang sebelum kita mati, kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Jadikanlah ini warisan yang selalu Anda pegang. Kalau kita selalu memegang warisan ini, maka kita tidak akan lagi digoyahkan oleh apapun juga. Kita tidak akan digoyahkan oleh berita-berita atau kabar-kabar yang menakutkan. Kita tidak diberikan kuasa apapun yang terjadi di sekitar kita. Sekarang Gunung Semeru katanya baru meledak, ya. Nanti ada virus baru yang namanya 1 mikron, 2 mikron, 3 mikron, saya nggak tahu. Tapi percayalah, saudara sudah di dalam Dia dan Dia di dalam saudara. Percayakah saudara? Kata tanya Tuhan. Tadi kan Tuhan bertanya, percayakah engkau? Jawablah, saya percaya. Dan saudara adalah anak-anak yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Saudaraku, saya akan rangkumkan aja semuanya ini. Yang pertama, bahwa bulan Desember adalah bulan yang bahagia karena Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat lahir untuk kita semuanya. Untuk apa Tuhan lahir? Tuhan lahir untuk menebus dosa-dosa kita. Karena kita semuanya itu akan dihakimi dan kita semua ini penuh dengan dosa. Dan hanya melalui Kristus Yesus kita bisa dihapuskan dosa-dosa kita. Itu adalah hadiah yang gratis. Hadiah yang tidak usah membeli apa-apa. Cukup datang kepada Dia, percaya kepada Dia, bertobat, dibaptis dan saudara menerima kuasa kebangkitan dan sekaligus keselamatan. Ini adalah berita yang paling besar.
yang sungguh-sungguh harus dipegang oleh setiap anak Tuhan. Dan Rasul Paulus memberikan panduan tadi di dalam Roma pasal 6 ayat 3, 4, dan kelima. Yang pertama adalah 1, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu dibaptis dalam kematiannya. Dan ketiga, karena kita sudah dibaptis dalam kematiannya, kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kebangkitannya. Kuasa kebangkitan itu ada di dalam kita, dan kita tidak usah takut lagi dengan namanya maut, karena Yesus sudah mengalahkan maut, menyelesaikan bagi kita, dan juga itu diwariskan kepada kita semua, sehingga kita menjadi ahli waris dari Tuhan. Saudara-saudaraku, jadilah orang yang berbahagia, jadilah orang yang sukacita senantiasa, dan bersyukur selalu di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau turun ke dunia sebagai manusia, hidup tanpa dosa dan bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bapa, Engkau menjanjikan memberikan kuasa kebangkitan itu. Caranya bagaimana? Rasul Paulus sudah memberikan paparan atau cara yang tepat. Yang pertama adalah menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kedua, kami dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di dalam baptisan itu kita menjadi satu dengan kematian-Mu. Dan ketika kita sudah dibaptis, kita keluar dari baptisan itu. Kita bebas dari segala kuasa-kuasa dosa, dan kita hidup bersama dengan Engkau, karena kita menerima kuasa kebangkitan itu dari Engkau. Apakah itu mungkin terjadi? Itu terjadi karena Engkau adalah ya dan amin Tuhan. Dan Engkau sudah menjanjikan itu semuanya, dan Engkau menepati itu semuanya. Bapa di surga, berikanlah firman ini kepada mereka yang membutuhkan. Ingatkanlah juga kepada mereka yang sudah melupakan, supaya datang kembali kepadamu. Dan kami percaya Engkau menyertai dengan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, meteraikanlah firman ini, dan berikanlah kepada mereka yang memerlukan. Dan biarlah gereja-Mu tetap tumbuh dan hidup dengan iman kuasa dan kebangkitan dalam nama-Mu. Hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi Engkau tetap berkata-kata dengan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam wujud Rohul Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan ucapan syukur ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.